Halo teman-teman, dan selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling aneh, namun juga paling mengharukan dalam sejarah Amerika. Kita akan membahas seorang pria yang bukan presiden, bukan jenderal, tetapi memproklamasikan dirinya sebagai penguasa tertinggi bangsa. Kaisar Amerika Serikat, Norton Sip. Lupakan semua yang Anda tahu tentang kekuasaan dan monarki. Karena cerita Joshua Abraham Norton tidak dimulai di istana, melainkan di tengah gejolak pasar saham San Francisco tahun 1850. Joshua Norton tiba di San Francisco pada tahun 1849, tepat di puncak demam emas California. Ia adalah seorang imigran Inggris yang cerdas dan ambisius. Awalnya, hidupnya penuh kesuksesan. Ia menjadi pengusaha real estate dan komoditas yang handal, punya uang, punya pengaruh, dan sepertinya ditakdirkan menjadi tokoh terkemuka di kota yang sedang berkembang pesat itu. Namun, roda nasib berputar drastis pada tahun ke-1857. Saat itu, terjadi kelangkaan beras di San Francisco akibat gagal panen di Tiongkok. Norton melihat ini sebagai peluang emas. Dengan penuh keyakinan, ia menginvestasikan seluruh hartanya untuk membeli satu muatan kapal penuh beras Peru dengan harga 4 sen per pon. Rencananya sederhana: menahan pasokan, menunggu harga melambung tinggi, dan meraup untung besar. Sayangnya bagi Norton, rencananya hancur berantakan. Beberapa kapal beras lain tiba tanpa terduga, membanjiri pasar dan menjatuhkan harga menjadi hanya 3 sen per pon, lebih rendah dari harga belinya. Investasi Norton luluh lantak. Ia terlibat dalam sengketa hukum yang panjang dan pahit, yang akhirnya ia kalahkan. Pada tahun 1858, Joshua Norton dinyatakan bangkrut. Ia kehilangan segalanya: kekayaan, status, dan mungkin yang paling penting, akal sehatnya. Tepat setahun setelah kejatuhannya, pada September tahun 1859, sebuah pengumuman mengejutkan muncul di surat kabar San Francisco Daily Evening Bulletin. Pengumuman itu singkat dan tegas. Bunyinya, atas permintaan mayoritas warga negara Amerika Serikat, saya, Joshua Norton, menyatakan dan memproklamasikan diri saya sebagai Kaisar Negara-Negara Bersatu. Dan begitulah, Kaisar Norton I lahir. Ia tidak punya pasukan, tidak punya mahkota emas, dan tentu saja tidak punya kekuasaan konstitusional. Namun, ia punya seragam militer tua yang dihiasi epolet kuningan yang pudar, topi berbulu besar yang khas, dan sebatang tongkat kayu sederhana. Yang paling menarik dari kisah ini adalah bagaimana kota San Francisco bereaksi. Alih-alih menganggapnya sebagai orang gila yang harus diabaikan, warga kota justru memutuskan untuk ikut serta dalam sandiwara ini. Mereka menerima perannya. Norton I segera menjadi pemandangan ikonik kota. Ia menghabiskan hari-harinya berpatroli di jalanan, memeriksa kondisi trotoar, dan menginspeksi kantor-kantor publik. Para polisi setempat sering memberinya hormat saat ia lewat. Ketika ia memasuki restoran, pemiliknya dengan senang hati memberinya makan gratis. Bahkan para penjual jas memberinya seragam baru secara kredit sampai akhir hayatnya. Selama pemerintahannya yang berlangsung selama 21 tahun, ia sangat produktif mengeluarkan dekret-dekret kekaisaran. Beberapa dekretnya terdengar konyol, seperti saat ia memerintahkan pembubaran Kongres AS karena penipuan dan korupsi, dan bahkan mengancam akan mengirim pasukannya untuk membersihkan gedung Capitol. Tentu saja, tidak ada yang mematuhi perintah ini. Namun, beberapa dekretnya ternyata sangat visioner. Pada tahun 1872, misalnya, ia mengeluarkan perintah untuk membangun jembatan gantung yang menghubungkan Oakland dan San Francisco. Saat itu, ide tersebut terdengar seperti fantasi gila. Namun, beberapa dekade kemudian, jembatan itu benar-benar terwujud dalam bentuk jembatan Teluk San Francisco yang ikonik. Norton I juga punya mata uangnya sendiri, yang dikenal sebagai skrip. Ini adalah uang kertas yang ia tanda tangani dan distribusikan ke bisnis-bisnis lokal. Meskipun tidak didukung oleh emas atau perak, banyak bank, restoran, dan toko souvenir menerimanya seringkali sebagai bentuk donasi atau sebagai barang koleksi unik yang tak ternilai harganya. Lalu, mengapa San Francisco begitu mencintai kaisar gila mereka? Di balik keanehannya, Norton I adalah simbol kemanusiaan dan perlawanan yang lembut terhadap kekakuan masyarakat Victoria. Ia adalah sosok yang tidak menuntut apapun selain diakui. Dan sebagai gantinya,
ia memberikan sedikit humor dan keceriaan bagi kehidupan sehari-hari. Ketika seorang perwira polisi yang baru mencoba menangkapnya karena dianggap gila pada tahun 1867, seluruh warga San Francisco marah besar. Mereka menuntut pembebasannya, dan kepala polisi saat itu secara resmi mengeluarkan permintaan maaf atas nama kota. Kaisar Norton I meninggal dunia secara tragis di jalanan pada 8 Januari tahun 1880. Saat sedang dalam perjalanan ke sebuah pertemuan ilmiah, kematiannya menjadi berita utama di seluruh kota. San Francisco memberinya penghormatan terakhir yang layak bagi seorang kaisar. Pemakamannya menjadi salah satu yang terbesar dan paling emosional dalam sejarah kota. Diperkirakan 10.000 orang memadati jalanan untuk melihat peti matinya, melupakan statusnya sebagai seorang tunawisma yang bangkrut dan mengingatnya sebagai raja yang mereka pilih sendiri. Hingga hari ini, Norton I tetap menjadi legenda abadi di San Francisco, sebuah bukti bahwa terkadang yang terpenting bukanlah kekuasaan yang Anda miliki, tetapi kasih sayang dan pengakuan yang Anda berikan. Dia adalah Kaisar Amerika Serikat yang tidak pernah diakui oleh pemerintah, tetapi diakui sepenuhnya oleh hati rakyatnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.